Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kelompok pertama ya. Tentangnya apa ya? Max Weber ya, Ya, Mas Weber. Max Weber. Jadi sebelum menjelaskan ke teori lebih mendalam dari teorinya Max Weber itu apa, sebelumnya kami akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fabian dengan NIM 045. Saya Alfian dengan NIM 046. Saya Muhammad Fajar Farizi dengan 053. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama ya teman. Nah, jadi itu menurut kalian berdua nih ya, sebelum masuk lebih jauh banget nih, mungkin ada yang belum begitu familiar dan siapa sih itu Max Weber tuh. Nah, jadi kalau menurut kalian tuh apa? Kalau Max Weber tuh siapa terus mana? Ya, jadi masuk ke segmen mengenal Max Weber. Max Weber ini tuh seorang sosiolog, ekonomi, dan ilmuwan politik yang berasal dari Jerman. Dia lahir di tahun 1864 dan meninggal pada tahun 1920. Dia dianggap salah satu pendiri ilmu sosiologi modern bersama dengan Karl Marx dan Emil Durkheim. Weber banyak membahas bagaimana manusia memberi makna terhadap tindakan mereka, serta bagaimana kekuasaan dan organisasi itu bekerja di masyarakat modern. Sudah Mas ya? Ya. Menurut Mas Fatih itu apa sih itu teorinya Max Weber dan Max Weber itu siapakah? Menurut saya menariknya tuh Weber berbeda dari Marx yang lebih fokus pada konflik ekonomi. Weber berpendapat bahwa untuk memahami masyarakat, kita harus memahami makna subjektif yang dimiliki oleh individu terlebih dahulu ketika mereka bertindak. Jadi, tindakan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga nilai, keyakinan, dan juga budaya. Oke Mas Fatih. Jadi tuh Mas Weber itu ya lebih ke memahami masyarakat yang kita harus memahami alasan tuh dibalik tindakan seseorang. Ya, betul banget. Oke, jadi Weber juga menyebut pendekatan ini sebagai Verstehen atau pemahaman interpretatif, yang artinya seorang sosiolog itu harus mencoba memahami bagaimana seseorang memaknai tindakan yang dilakukannya. Oke. Jadi untuk pertanyaan kedua ya, menurut kalian tuh apa ya? Salah satu teori Max Weber yang paling terkenal itu adalah tindakan sosial. Nah, menurut kalian masing-masing nih bisa dijelasin nggak tuh teorinya Max Weber yang terkenal itu? Menurut saya pribadi, menurut Weber, tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki sebuah makna bagi pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. Semisal ketika kita menyapa seorang teman, mengunggah sesuatu di media sosial atau mengikuti organisasi kampus, semua itu dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Sudah Mas Fatih? Sudah. Oke, menurut Mas Ian aja nih. Jadi itu menurut Mas Ian ya, salah satu teori Weber itu bisa dijelasin nggak tuh? Salah satu Max Weber yang terkenal tuh. Tapi di sini Weber itu membagi tindakan sosial jadi 4 jenis. Yang pertama, ada tindakan rasional instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya nih, kita sebagai mahasiswa itu harus belajar agar mendapatkan IPK yang bagus dan tinggi gitu. Yang kedua, ada tindakan rasional nilai, yaitu tindakan yang didasarkan pada nilai yang diyakini. Misalnya nih, seseorang tetap jujur meskipun bisa aja dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar kalau dia itu bohong gitu loh. Yang ketiga, ada tindakan afektif, yaitu tindakan yang didorong oleh emosi seperti marah, sedih, ataupun bahagia. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan atau adat yang sudah berlangsung lama. Artinya ini tuh turun-temurun gitu. Jadi itu lebih kak di Indonesia ya tuh
contoh tindakan tradisional itu mungkin seperti kayak tradisi sedekah, sedekah laut, atau kayak upacara adat seperti mubeng beteng itu yang terus dilaksanakan turun temurun ya. Ya, Ya, betul sekali. Orang-orang melakukannya bukan karena perhitungan untung ataupun rugi, tetapi karena tradisi tersebut dianggap bagian penting dari sebuah kehidupan masyarakat. Oke, itu pertanyaan yang selanjutnya. Jadi selain tindakan sosialnya, Mas Juver tuh terkenal juga tuh teorinya tuh tentang otoritas tuh. Nah, maksudnya dari teorinya otoritas sama Mas Juver tuh apa sih menurut kalian tuh? Weber menjelaskan bahwa ketika orang mau menaati pemimpin bukan hanya karena takut, tetapi karena menganggap kekuasaan tersebut sah atau memiliki legitimasi. Weber membagi otoritas menjadi 3 tipe utama. oke. Yang tipe pertama nih, dia ada otoritas tradisional. Ketaatan muncul ketika kebiasaan dan tradisi. Contohnya, pemimpin adat atau kerajaan yang dihormati dari garis turun-temurun. Lalu yang kedua adalah otoritas karismatik. Ketaatan muncul karena sebuah pesona, kemampuan ataupun pengaruh yang luar biasa dari seorang pemimpin. Misalnya, tokoh agama atau tokoh pergerakan yang memiliki pengikut karena sebuah karisma pribadinya. Oke. Dan yang ketiga, itu ada otoritas rasional legal. Ketaatan diberikan kepada jabatan dan aturan, bukan kepada orangnya. Misalnya nih, presiden, hakim, rektor universitas yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Oke, jadi kalau zaman sekarang tuh itu ya lebih sistemnya pemerintahan tuh modern dan lebih banyak menggunakan itu kan apa otoritas rasional legal ya. Ya, benar sekali. Weber melihat bahwasanya masyarakat modern semakin bergantung pada aturan formal dan juga hukum tertulis. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaan yang berikutnya nih tentang birokrasi menurut Max Weber. Kalau mendengar nama-nama Max Weber tuh biasanya tuh orang langsung teringat pada lebih ke birokrasi. Jadi itu maksud dari teori apa birokrasinya menurut Max Weber tuh apa sih itu menurut kalian tuh? Oke. Karena Weber itu tokoh yang menjelaskan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien dalam masyarakat modern. Menurut Mas Weber nih, organisasi besar tidak mungkin berjalan hanya dengan hubungan pribadi. Diperlukan aturan yang jelas dan pembagian tugas secara terstruktur. Menurut penjelasan dari ciri-ciri Mas Weber itu antara lain adanya hierarki jabatan, pembagian kerja yang jelas, aturan tertulis, sistem administrasi yang rapi, serta perekrutan berdasarkan kemampuan atau merit. Jadi itu birokrasinya Max Weber itu lebih ke itu ya. Sebenarnya itu sesuatu yang sangat positif sekali ya. Ya, menurut teman-teman. Kalau dalam banyak hal sih iya, birokrasi itu membantu organisasi bekerja lebih teratur dan profesional. Namun Weber juga mengingatkan adanya sisi negatif yang disebut dengan iron cage atau sangkar besi. Nah, aku bingung ya nih kalau tentang sangat bisnya Max Weber itu apa sih itu menurut kalian aja nih? Menurut penjelasan Weber, masyarakat modern itu bisa menjadi terlalu terikat pada sebuah aturan, prosedur, dan juga efisiensi. Akibatnya manusia itu bisa kehilangan kebebasan dan kreativitas karena segala sesuatu itu harus mengikuti sistem yang ada. Misalnya, ketika seorang harus mengurus dokumen dan terjebak dalam prosedur yang panjang, sistem memang berjalan sesuai aturan, tapi kadang kebutuhan manusia itu menjadi kurang perhatian. Tuh. Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya nih, tentang agama dan kapitalismenya itu versi Max Weber. Jadi itu selain birokrasi itu ada yang tentangnya agama dan kapitalisme. Jadi itu Weber itu juga terkenal dengan bukunya itu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.
apa jadi tuh kalian tuh apa sih tuh isi pokoknya dari pemikirannya dia tuh? Dalam penjelasan di buku tersebut, Weber itu menjelaskan bahwasanya nilai-nilai keagamaan tertentu, khususnya etika Protestan, ikut mendorong perkembangan kapitalisme. Nilai seperti kerja keras, disiplin, hidup hemat, dan tanggung jawab itu dianggap mendukung pertumbuhan sebuah ekonomi. Yang penting dipahami, Weber itu tidak mengatakan agama adalah adalah satu-satunya penyebab kapitalisme. Ia hanya menunjukkan bahwa budaya dan nilai keagamaan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Oke, jadi tuh Max Weber tuh ingin sekali ya tuh menunjukkan tuh bahwa ide dan budaya itu juga punya pengaruh besar terhadap kehidupan sosial di zaman sekarang ya. Tepat sekali. Oke. Tepat sekali. Inilah yang membuat sebuah teori dari Weber itu berbeda dan masih juga berhubungan atau relevan hingga sampai sekarang. Oke. Nah, jadi udah di penghujung itu ya, penghujung acara. Nah, nih pembahasan kita hari ini dari diskusi ini kita belajar bahwa Max Weber itu memberikan banyak kontribusi penting terhadap bagi para sosiolog zaman sekarang. Ya, mulai dari konsep tindakan sosial, pemahaman terhadap makna tindakan manusia, terus ada teori otoritas, kemudian birokrasi, hingga hubungan antara agama dan ekonomi. Bahkan sampai saat ini pemikiran Weber itu masih digunakan untuk memahami sebuah organisasi, pemerintahan, kepemimpinan, dan juga perubahan sosial di dalam sebuah masyarakat modern. Oke, baik, terima